Malaysia mencoba lagi menelikung Indonesia di BRICS. Bersyukur Xi Jinping melawan dan menghancurkan kebohongannya dan kelicikannya. Syukur Alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan perlawanan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto belakangan ini hampir ditelikung oleh negara tetangga kita. Bagaimana kisahnya? Negara tetangga kita sebut saja dia Malaysia, ingin merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara BRICS, tetapi dia akhirnya didepak oleh Xi Jinping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino membongkar negara tetangga kita Malaysia ingin merusak hubungan kita dengan BRICS. Akan tetapi begitu didengar oleh Xi Jinping, Presiden China dan Rusia, langsung dibentak oleh kedua pemimpin negara itu. Malaysia jangan masuk untuk merusak BRICS. Saudara, kelicikan pihak Malaysia yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dengan mudah dibaca oleh Xi Jinping dan Vladimir Putin. Keduanya langsung sontak menggebrak dan menggertaknya bahwa Anda jangan masuk di BRICS jika Anda ingin mengacaukan BRICS, karena BRICS ini adalah negara, bukan negara persemakmuran seperti yang Anda ingin masuk ke sini. Kami tahu Anda siapa. Hal inilah yang membuat Anwar Ibrahim menjadi kaget. Bahkan dia kembali melaporkan kepada parlemennya yang akhirnya menjelek-jelekan negara kita, bahkan menjelek-jelekan BRICS. Oleh sebab itu, permainan mereka dengan mudah dibaca oleh Xi Jinping dan Vladimir Putin. Alkisah saudara, bagaimana kisahnya? Mari ikuti tuntas. Syukur Alhamdulillah dengan mudah sekali bila kita bentangkan perlawanan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS, Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang kompleks dengan Indonesia, itu dikabarkan diam-diam menyusun strategi untuk menyingkirkan Indonesia dari BRICS, sebuah aliansi ekonomi global yang semakin berpengaruh. Langkah ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama karena Indonesia sendiri telah lebih dulu diterima sebagai anggota penuh BRICS pada awal 2025, menandai tonggak sejarah penting dalam kebijakan luar negerinya. Saudara,
Malaysia yang memandang remeh Indonesia bahkan mau merusak Indonesia akhirnya terdepak. Bahkan saat ini mereka ditolak di BRICS dan Indonesia mulai resmi bergabung dengan BRICS. Kelicikan pihak Malaysia itu akhirnya menjadi terdepak karena mau merusak Indonesia. Karena itu saudara, ikuti terus media ini agar kalian tak gagal paham. Wow. Ataukah ini hanya bagian dari permainan politik yang lebih besar? Jawabannya segera terungkap saat berbagai manuver diplomatik mulai terendus oleh para pemimpin dunia. Sebelum kejadian ini menjadi sorotan, Malaysia memang sudah lama memiliki ambisi besar dalam kancah politik dan ekonomi global. Negara ini ingin memperluas pengaruhnya dengan cara bergabung dalam aliansi besar dunia seperti BRICS, yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi besar dan pengaruh global yang kuat. Malaysia, yang memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, berharap dengan bergabung dalam BRICS, mereka bisa meningkatkan posisinya di mata dunia. Namun, di balik niat Malaysia untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara BRICS, terdapat spekulasi bahwa mereka juga berusaha menggoyahkan posisi Indonesia, yang baru saja diterima sebagai anggota penuh BRICS. Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang semakin berkembang, dinilai memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam aliansi ini. Malaysia, yang merasa bahwa mereka memiliki banyak kemiripan dalam banyak aspek dengan Indonesia, mungkin melihat peluang untuk menyingkirkan negara tetangganya demi memperoleh keuntungan strategis. Dalam upaya untuk merebut perhatian anggota BRICS lainnya, Malaysia dikabarkan melakukan pendekatan intensif terhadap negara-negara besar dalam aliansi, seperti China dan Rusia. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam bentuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Namun, banyak yang menduga bahwa strategi Malaysia sebenarnya adalah untuk mereduksi pengaruh Indonesia di dalam aliansi ini. Taktik ini dianggap sebagai langkah licik yang bisa menimbulkan perpecahan dalam BRICS, yang sudah dikenal sebagai kelompok dengan hubungan yang sangat solid. Namun, tidak lama setelah upaya Malaysia mulai terendus, China segera menanggapi dengan tegas. Presiden Xi Jinping, yang dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat berhati-hati, langsung memberikan pernyataan yang menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam BRICS. BRICS adalah aliansi yang dibangun atas dasar saling percaya dan kerjasama yang kuat. Kami tidak akan mentoleransi adanya niat untuk memecah belah atau merusak integritas kelompok ini, tegas Xi Jinping. Saudara, Malaysia dengan mudah dibaca dan terendus niat busuknya untuk memecah belah negara-negara BRICS. Dan hal itu langsung spontan dilakukan oleh Xi Jinping. Pernyataan tersebut langsung menjadi sinyal bahwa upaya Malaysia tidak akan berjalan mulus. Sebagai salah satu anggota pendiri BRICS, China tentu tidak ingin ada negara yang mencoba mengganggu keseimbangan dalam aliansi ini, terutama dengan cara yang dianggap tidak etis. Xi Jinping, dengan pengaruh besarnya, menunjukkan bahwa BRICS bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi dengan cara yang merugikan negara anggota lainnya. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga dikenal dengan sikapnya yang keras dalam menghadapi tantangan politik internasional, tidak tinggal diam. Putin langsung memberikan respons yang lebih eksplisit, menyatakan bahwa Rusia tidak akan membiarkan ada pihak yang merusak kekompakan BRICS. Soliditas dan integritas kelompok ini jauh lebih penting daripada ambisi individu sebuah negara. Kita harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, ujar Putin dengan tegas. Bagi Malaysia, pernyataan Xi Jinping dan Putin seperti halnya sebuah peringatan keras. Negara yang sebelumnya merasa cukup percaya diri dengan rencana mereka, kini terpojok dalam situasi yang sulit. Alih-alih berhasil menggoyahkan posisi Indonesia dalam BRICS, mereka justru harus menghadapi kenyataan pahit bahwa strategi mereka telah diketahui dan ditentang oleh dua kekuatan besar dalam aliansi tersebut. Pada 1 Januari 2025, dunia menyaksikan pengumuman resmi mengenai keanggotaan BRICS, dan Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai anggota penuh aliansi ekonomi besar ini. Keputusan ini bukan hanya sekadar pengakuan formal,
tetapi juga sebuah bukti nyata bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah global. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS meneguhkan statusnya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan menunjukkan bahwa negara ini memiliki peran yang sangat penting dalam peta geopolitik dunia. Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi negara dengan pengaruh signifikan yang tak bisa diabaikan oleh negara-negara besar. Bagi Indonesia, pengakuan ini adalah sebuah pencapaian besar dalam upaya memperkuat hubungan internasional. Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, negara ini kini memiliki platform yang lebih kuat untuk terlibat dalam diskusi global mengenai ekonomi, politik, dan isu-isu internasional lainnya. Indonesia kini berada di tengah-tengah aliansi yang berpengaruh, yang akan membuka lebih banyak peluang untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara besar di dunia dan meningkatkan daya tawarnya di berbagai forum internasional. Sementara itu, Malaysia yang sebelumnya berharap dapat menggantikan posisi Indonesia dalam BRICS harus menerima kenyataan pahit. Meskipun negara ini diterima sebagai mitra BRICS, Malaysia tidak mendapatkan keistimewaan yang mereka harapkan. Mereka berharap bisa memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi ini. Tetapi kenyataannya, mereka hanya berhasil mendapatkan status sebagai mitra biasa. Saudara, Indonesia bukan bergabung begitu saja, melainkan juga Indonesia diberikan hak veto oleh BRICS, sehingga memperkokoh kekuatan Indonesia di tengah-tengah BRICS, sementara Malaysia nol. Keputusan ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia, yang sebelumnya berusaha menggoyahkan posisi Indonesia dalam BRICS dengan berbagai manuver diplomatik. Kegagalan Malaysia dalam mencapai tujuannya menunjukkan bahwa dalam dunia diplomasi global, strategi yang licik dan penuh intrik bisa berbalik menjadi bumerang. Malaysia harus menyadari bahwa dalam hubungan internasional, integritas dan kerjasama jangka panjang jauh lebih penting daripada upaya untuk mencari keuntungan sepihak. Mengandalkan permainan politik yang tidak etis justru dapat merusak reputasi negara di mata dunia dan mengisolasi mereka dari aliansi yang lebih besar dan lebih kuat. Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi Malaysia dan negara-negara lain tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak dalam sebuah aliansi internasional. Indonesia berhasil membuktikan bahwa mereka adalah pemain utama dalam BRICS. Dan kegagalan Malaysia menjadi peringatan bahwa dalam diplomasi global, setiap langkah harus dipikirkan dengan hati-hati, karena tindakan yang gegabah dapat membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Banyak pengamat politik yang menilai bahwa langkah Malaysia kali ini merupakan kesalahan besar. Mereka menilai bahwa Malaysia terlalu fokus pada ambisi pribadi dan tidak cukup memahami dinamika geopolitik yang lebih luas. Dalam arena internasional, terutama yang melibatkan negara-negara besar seperti China dan Rusia, pendekatan seperti ini bisa dengan cepat menggagalkan rencana negara yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak. Bagi Indonesia, kemenangan ini merupakan bukti bahwa posisi mereka di BRICS bukanlah sekadar formalitas. Mereka telah diterima dengan penuh pengakuan sebagai bagian dari aliansi yang berpengaruh ini. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS menjadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi nasionalnya dan memperluas kerjasama dengan negara-negara besar di dunia. Keputusan ini juga memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Saudara, Indonesia dalam menepaki sayapnya di BRICS makin kokoh dan kokoh. Maju terus Indonesiaku, gilas dan musnahkan musuh negara kita. Bagi negara-negara BRICS lainnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya menjaga soliditas dalam aliansi. Mereka harus terus bekerja sama untuk menghindari perpecahan yang bisa merugikan semua pihak. Jika BRICS ingin tetap menjadi kekuatan besar di dunia, maka kerjasama yang erat dan saling menghormati antara anggota harus tetap dijaga. Kini, dunia hanya bisa menunggu bagaimana langkah Malaysia setelah kegagalan ini. Apakah mereka akan menerima kenyataan dan mulai fokus pada kerjasama yang lebih konstruktif? Ataukah mereka akan mencoba strategi lain untuk memperbesar pengaruh mereka dalam forum internasional?
Yang jelas, upaya mereka untuk menyingkirkan Indonesia kali ini berakhir dengan kegagalan yang memalukan. Dan mereka harus menerima kenyataan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain utama di BRICS dan kancah internasional. Saudara, upaya busuk pihak negeri jiran atau negeri tetangga itu akhirnya kandas dan mereka merasakan pahitnya dan seakan-akan mereka menelan pil pahit. Tentu ini merupakan salah satu kesalahan besar. Dan oleh karena itu saudara, akhirnya negeri jiran kita Malaysia menjadi malu dan malu. Artinya Indonesia akan maju terus dan kokoh. Apakah Malaysia malu? Saya kira tidak, karena Malaysia sudah putus urat malunya. Demikian catatan ini, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.